Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang ingin menjelaskan dan mempresentasikan materi kami kaidah, zohir, dan takwil. Dan berikut nama-nama anggotanya yang dimulaikan dari saya Muhammad Miftah Farid, dan sebelah saya Fajri Maulana, dan saya Muhammad Al-Fajrianur. Saya Ahmad Kamil Pani. Saya Arifal Agustianur. kami berlima Nanang Spak. Oke, di sini saya Fajri Maulana yang menjelaskan pengertian zohir dan contoh zohir. Menurut bahasa, zohir adalah terang atau jelas, sedangkan menurut istilah suatu lafaz yang mengandung dua kemungkinan arti, salah satu dari keduanya lebih kuat daripada yang lain, dan makna yang lebih kuat itulah yang digunakan. Zohir dalam mengambilkan yang lebih kuat dari beberapa makna yang mungkin kandungannya oleh suatu lafal. Contoh zohir dalam ayat ro'aitu ajsadan fiyal masjidi, yang artinya aku melihat laki-laki pemberani di masjid. Suatu lafal dapat diarahkan pada makna yang lemah jika disertai dalil yang memperkuat makna tersebut. Seperti lafaz asadun itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah macan, tapi ada makna yang lemah yang diartikan laki-laki pemberani. Kenapa sampai ada makna yang lemah ini? Sebenarnya yang lemah itu dapat dikatakan itu yang namanya takwil. Contoh di atas artinya adalah aku melihat laki-laki pemberani di masjid, yang dimana kata asadun melikarti macan. Jadi logikanya seperti ini. Kalau kita artikan di mana asadun itu macan, maka artinya aku melihat macan di masjid. Mungkin asing bagi kita bahwa macan itu berada di masjid. Oleh sebab itu, macan itu sebagai perumpamaan yang diartikan sebagai laki-laki pemberani. Lafaz asadun ini dapat diartikan sebagai laki-laki pemberani karena berdasarkan karniyah lafaziyah, macan itu mustahil berada di masjid. Berikut adalah pengertian takwil. Menurut bahasa, takwil adalah tafsiran atau penjelasan atau uraian, sedangkan menurut istilah adalah memalingkan lafaz dari makna zahir atau jelas pada mungkin baginya berdasarkan dalil. Pada asalnya suatu lafaz dipalingkan dengan makna zahir itu tidak sah kecuali apabila zahir itu berdasarkan dalilnya syar'i berupa nas, qiyas, dan prinsip-prinsip hukum. Jadi kita tidak sembarangan dalam menafsirkan Al-Quran langsung dipalingkan atau artinya langsung berpindah, bukan makna yaitu sebenarnya. Seperti contoh lafaz itu ada penafsirannya, jadi memindahkan suatu perkataan dari arti yang jelas atau zahir kepada arti yang lain. Itu memungkinkan lebih sesuai karena situasinya atau terdapat alasan yang kuat. Masalah-masalah yang dapat menerima takwil. Para ulama sependapat bahwa masalah-masalah furu-furu dapat menerima takwil. Adapun mengenai masalah yang berhubungan dengan usul fikih atau akidah, mereka terpecah ke dalam 3 mazhab. Masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah tidak dapat menerima takwil ini pendapat golongan musyabihah, yaitu mereka yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Nauzubillah. Maksud di atas adalah bahwa mereka menganggap Allah memiliki jasad, atau orang-orang mujasimah menyamakan Allah dengan makhluk dalam penetapan sifat-sifat Allah. Padahal itu semua tidak boleh karena mereka sama aja menyamakan Allah dan makhluk seperti kita. Masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah dapat menerima takwil, tapi takwil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mazhab ulama salaf. Masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah dapat menerima takwil ini pendapat ulama khalaf. Apa ulama khalaf itu? Ulama yang berpendapat perlunya menakwilkan ayat-ayat mutasyabih
yang menyangkut sifat Allah sehingga melahirkan artinya sesuai dengan keluhuran Allah. Contohnya, dan langit itu kami bangun dari kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Surah Az-Zariyat ayat 51, yang dimana lafaz tersebut ada berbunyi yadun yang artinya tangan api dirubah jadi kekuasaan atau kekuatan. Contoh-contoh takwil yang sah. Di antara takwil yang sah adalah penghususan terhadap yang umum dan pembatasan terhadap yang mustaq. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahalallahu bai'a wa harmar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut zahir ayat ini setiap jual beli halal kecuali jual beli yang ada mengandung kecurangan, riba, dan merugikan orang lain. Contohnya seseorang yang sesuatu yang tidak memilikinya dan menjual buah-buahan sebelum jelas matang buah itu sendiri. Maksudnya seperti ada pohon rambutan yang belum matang dan masih memiliki bunga-bunganya atau masih kecil-kecil buahnya. Kemudian ada orang yang mau beli atau si pemilik pohon tersebut menawarkan pada orang lain mau beli buah rambutan apa enggak. Nanti kalau udah matang atau langsung panen dan kamu borong suatu pohon beberapa tapi belum matang pohonnya itu nggak boleh sebenarnya. Bisa jadi kita nggak ketahui kedepannya apakah pohon itu bisa menjadi tumbang ataupun hasilnya bisa jadi jelek atau busuk, dan itu bisa merugikan pembelinya. Memang hal secara johir, tetapi ini ditakwilkan apabila ia halal kalau tidak ada kecurangan, tapi haram kalau misalnya ada kecurangan. Oke, kemudian yang keempat itu ada syarat-syarat takwil. A. Takwil harus sesuai dengan ketentuan bahasa atau kebiasaan pemakaiannya atau kebiasaan sahibus syar'i Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. B. Ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafaz itu adalah makna atau arti ditakwilkan. Kemudian C. Apabila takwil itu didasarkan kepada kias, maka hendaklah kias jali, bukan kias kafi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendapat Quraisy Shihab tentang konsep takwil. Menurut Quraisy Shihab, takwil berasal dari kata ala ya'ulu aulan yang berarti kembali. Kata takwil juga diambil dari kata ma'al yang berarti akhir, yaitu apabila segala sesuatunya dipahami maka menjadi berbeda dengan unsurnya. Sedangkan secara istilah takwil diketahui bisa juga dipahami dengan mengungkap makna tersembunyi. Quraisy Shihab menekankan bahwa takwil adalah perpindahan suatu makna atau kalimat dari yang pertama kali terlintas dalam pikiran ke makna yang lain karena ada indikator yang kuat untuk mentransfernya. Takwil memalukan, yaitu indikator yang lemah. Proses pentakwilan dapat dikenali dengan mengembalikan arti atau kalimat. Sekarang di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang takwil Ibnu Arabi. Ibnu Arabi merupakan salah seorang sufi yang ajaran mistik dan takwilnya dianggap paling kontroversial. Banyak yang mengkritiknya, bahkan menuduhnya sebagai seorang Hindi karena keyakinan pada wahdat wujud yang sesat. Akibatnya, takwil sufi yang dianggap sebagai salah satu landasan pemikirannya juga ditolak karena dianggap sebagai pembenaran keyakinannya yang salah, sehingga mendekonstruksikan teks suci dan tatanan doktrin Islam. Namun, banyak juga yang membela dan memuji beliau. Bagi kelompok ini, beliau adalah seorang guru besar yang ajaran sufinya mempengaruhi banyak generasi setelahnya. Bagi kalangan tersebut, beliau sebenarnya seorang sufi yang sangat tunduk dalam tatanan Islam. Beberapa ulama juga menggambarkan pendekatan takwilnya sebagai pendekatan yang sangat literalis. Ada beberapa sebab yang bisa menjelaskan mengapa Ibnu Arabi sangat kontroversial. Alasan terpentingnya adalah ajaran tasawufnya diyakini mengajarkan ideologi Allah al-wujud.
Meskipun Ibnu Arabi tidak pernah secara eksplisit menggunakan istilah tersebut dalam tulisannya, namun pernyataan-pernyataan dianggap mendukung pemahaman tersebut, dan oleh karena itu Ibnu Arabi dianggap akan selalu identik dengannya kalangan ulama. Bagi para sarjana ortodoks, konsep kesatuan wujud merupakan pemahaman yang sesat karena sama saja dengan mengacaukan Tuhan dengan alam yang diciptakannya. Logikanya, jika wujud ini satu, berarti wujud alam dan Allah adalah sama. Pemahaman ini dianggap sesat karena melanggar prinsip ketidak. Namun, bagi mereka yang mendukungnya, khususnya kaum sufi, pemahaman tersebut tidaklah sama dengan pencampuran alamiah Allah dengan ciptaan. Bagi seorang sufi, wahdat al-wujud lahir sebagai hasil perenungan mendalam terhadap berbagai fenomena alam dan berbagai kenikmatan yang menjadi ciri keberadaannya. Kekuasaan, kenikmatan, keagungan dan keindahan Tuhan tampak dalam berbagai tanda ini. Sebagaimana akibat sebab akibat yang muncul sebagai hasilnya. Oleh karena itu kaum sufi hanya melihat kekuasaan dan keagungan Allah di alam.